Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 Akan membahas mengenai bab 5 yang berjudul Pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Perkenalkan, saya Trio Anggara NPM 0622 4051 2666. Saya Widya Aisyah dengan nomor NPM 0622 4051 2663. Saya Yustika Indah Diana dengan NPM 0622 4051 2676. Pendahuluan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dasar hukum UUD 1945 Amandemen 4 Pasal 23E, 23F, dan 23G. UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara. UU 15 Tahun 2004 tentang PPTKN. UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2017 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut. 1. Pengertian pemeriksaan dan pemeriksa. 2. Lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan. 3. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan. 4. Akses pemeriksaan terhadap informasi. 5. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern. 6. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. 7. Penggunaan ganti kerugian negara. 8. Sanksi pidana. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Maksud pemeriksaan: 1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab. 2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN. 3. Menegakkan peraturan yang berlaku. 4. Mengamankan keuangan negara. Lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh angkutan publik berdasarkan ketentuan undang-undang.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK atau pemeriksa. Standar pemeriksaan sebagai dimaksud disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Jenis pemeriksaan. 1. Pemeriksaan keuangan ialah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan pemeriksaan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Penggunaan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK dilakukan apabila BPK tidak memiliki atau tidak cukup memiliki pemeriksa dan atau tenaga ahli yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan. Pemeriksa dan atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK yang dimaksud adalah pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa dan atau tenaga ahli yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat 1. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. 3. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. 4. Meminta keterangan pada seseorang. 5. Memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara penyampaian laporan diatur bersama oleh BPK dan pemerintah. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemerintah mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disadarkan pada kriteria A. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. B. Kecukupan pengungkapan atau adequate disclosure. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang. D. Efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya, terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni A. Opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. B. Opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. C. Opini tidak wajar atau adverse opinion. D. Pernyataan menolak memberi opini atau disclaimer of opinion. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP.
2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. 3. Jawaban atau penjelasan pada ayat 2 disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 4. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat 1 dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang kepegawaian. 6. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana pada ayat 4 kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Pengenaan ganti kerugian negara. BPK menertibkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas atau barang yang terjadi setelah mengetahui adanya kekurangan kas atau barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara atau daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatannya terhadap putusan BPK. Pengaturan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara daerah ini ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima surat keputusan. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan pengganti kerugian negara atau daerah kepada bendahara apabila pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, bendahara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan. Ketentuan pidana yang mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 24, 25, dan 26. Ketentuan peralihan. Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU 15 tahun 2004 dilaksanakan mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2006. Penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang sedang dilakukan oleh BPK atau pemerintah pada saat Undang-Undang 15 tahun 2004 mulai berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang ada sebelum berlakunya UU 15 tahun 2004. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 4 dan ayat 5 UU 15 tahun 2004 ditetapkan selambat-lambatnya 1 tahun setelah berlakunya UU 15 tahun 2004. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.